Selamat malam, salam sejahtera dan selamat bergabung ya dalam Zoom meeting malam ini tanggal 2 September 2025. Krisis dan peluang. Saya rasa topik ini sangat sesuai untuk khususnya untuk masyarakat Indonesia yang sedang berdepan dengan satu krisis yang berat ya. Jadi krisis yang berat ini adalah sangat berhubung kait dengan krisis ekonomi ya, sangat relevan dengan krisis yang dihadapi oleh rekan-rekan di Indonesia ya. Karena itu saya rasa kebanyakan kota ini lagi menghadapi tantangan yang besar ya terhadap krisis ekonomi ini karena apa? Karena ini yang berlaku hampir di seluruh kota-kota besar di Indonesia, yaitu contohnya di Jakarta, di Yogyakarta, di Solo, di Medan, Surabaya, NTT juga saya lihat ada ya, di Pontianak, di Bandung, dan juga di Makassar, dan mungkin beberapa kota yang lain juga terkesan ya akibat krisis ini. Nah, pada dasarnya, saya tidak berbicara politik ya, tapi pada dasarnya krisis ini adalah suara masyarakat yang menghadapi tekanan kehidupan. Tekanan kehidupan karena walaupun pada faktor lainnya dari sudut politiknya itu karena peningkatan gaji ya, peningkatan penghasilan ataupun bonus yang dibagi kepada beberapa uh, kepada golongan tertentu, tapi pada dasarnya ini yang sebenarnya saya selalu katakan, inilah uh, dampaknya, dampak berat pada keuangan ataupun pada penghasilan yang menjejaskan kesejahteraan kehidupan masyarakat, khususnya Indonesia yang mengalami tekanan, ya tekanan yang tinggi, bebanan yang uh, bebanan yang sangat berat, ya karena tidak bisa menampung kos biaya sehari-hari yang semakin berat, semakin tinggi, dan juga penghasilan yang tidak mencukupi. Jadi kalau kita lihat dampak krisis ekonomi ini sebenarnya walaupun berlaku dengan panas sekarang ini dengan sangat panas ya di Indonesia, tetapi sebenarnya krisis ekonomi ini bukannya terbatas di Indonesia. Malah di kebanyakan negara juga menghadapi krisis seperti ini. Krisis seperti ini ya, cumannya bedanya mungkin tidak ada sehingga pembakaran, sehingga kematian ya, itu mungkin tidak berlaku sedemikian. Tapi pada dasarnya krisis ekonomi ini memang dapat dirasai di seluruh dunia. Ya, cuman bedanya bagaimana kita menghadapi krisis ini. Jadi saya mau tahu, apakah ada di antara Bapak Ibu yang kotanya sekarang ini sedang panas dengan krisis seperti ini? Kalau ada, sila ketik di kolom chat ada. Ayo kita berinteraksi. Kalau ini berlaku, krisis seperti ini berlaku di kota Anda, ayo ketiknya di kolom chat itu ada. Ya. Jadi pada dasarnya mereka yang terkesan adalah mereka yang mempunyai taraf penghasilan atau gaji yang rendah, yang kecil, ya, dan dengan biaya kehidupan yang sangat tinggi, pastinya sangat susah, sangat sulit untuk kita bisa katakan sejahtera. Ya, kesejahteraan hidup itu bukan berarti kita harus jadi kaya, tapi sebenarnya adalah kita mahu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan keluarga kita itu dengan rasa tenang, dengan rasa aman ya, tanpa tekanan. Tetapi ternyata bukan itu yang berlaku. Ya, sebenarnya kami walaupun saya di Malaysia, di negara kami tidak mempunyai situasi seperti ini, tapi kami sangat merasai ya, saya sendiri sangat merasai, sangat sedih sebenarnya ya, melihat uh, tekanan hidup, tekanan yang berlaku di Indonesia sekarang ini. Ya, sangat sedih bila melihat ini dalam berita. Jadi kita bisa membayangkan bahwa semua orang, terutama di Indonesia ya, sangat membutuhkan satu solusi. Ya, kita tidak bisa mengharapkan solusi itu daripada hanya pemerintah.
karena solusi itu harus datang daripada kita sendiri. Ya, pemerintah akan pastinya dapat meringankan kondisi masyarakat, tetapi tidak bisa menyelesaikan tantangan itu keseluruhannya. Ya, tidak bisa menyelesaikannya keseluruhan. Maka itu kita harus ambil tanggung jawab itu untuk membantu keluarga masing-masing ya, bisa keluar daripada kesulitan, daripada krisis ini. Ini yang saya pernah kongsikan selama ini ya, dampak krisis ekonomi kepada masyarakat. Kenaikan kos sara hidup dan inflasi ya. Artinya uang kita, penghasilan kita ini contohnya kalau penghasilan kita ini 3 juta, 5 juta, gaji kita begini sudah berjalan berapa tahun? Mungkin lebih 5 tahun, 10 tahun penghasilan kita ini sekadar kita bisa katakan sekadar pas-pasan begitu ya, sudah tahunan. Jadi apa solusinya? Sedangkan harga kebutuhan sehari-hari itu menjadi semakin mahal. Ya, kita lihat di mana-mana sahaja ya, harga minyak naik, harga perubatan, harga barangan ya, barangan kebutuhan sehari-hari, semuanya semakin mahal. Tetapi gaji kita, uang kita itu sekadar begitu sahaja setelah lama bekerja ya. Jadi makan, minum, belanja seharian, kos biaya pendidikan, perubatan, semua semakin mahal. Tahap pendapatan tetap rendah, tetap kecil ya. Perbelanjaan semakin meningkat. Jadi apakah solusi kita? Kita lihat juga seperti ini. Dampak krisis ekonomi kepada masyarakat yang sangat membebankan, khususnya Indonesia sekarang ini adalah karena apa? Karena pengangguran dan ketidakjaminan peluang pekerjaan. Ya, kita lihat bahwa sebelum sebelum ketidakamanan yang berlaku sekarang ini di Indonesia ya, kita sudah melihat bahwa Indonesia sedang menghadapi PHK yang tertinggi sekali di Asia. Tertinggi di Asia itu adalah di Indonesia dan kita lihat ramai orang diberhentikan. Ya, diberhentikan pekerjaan karena kebanyakan manufaktur ya sudah menggunakan teknologi yang berbeda, tidak lagi memerlukan tenaga manusia. Mereka menggunakan mesin, mereka menggunakan robotik, mereka menggunakan AI. Ya, jadi ini juga sangat beban ya, sangat beban kepada mereka yang sudah bekerja mungkin 20 tahun dan setelah umur kita agak lanjut dan kita diberhentikan pekerja. Bagaimana kita bisa mencari peluang kerja yang baru? Di mana lagi dengan umur yang lanjut ini, bagaimana kita bisa masih melakukan kerja-kerja yang tidak sepatutnya? Ya, kita berkata, ya kita bersyukur bagi kebanyakan orang yang punya pensiun ya. Tetapi apakah penghasilan pensiun Anda itu mencukupi? Kita banyak mendengar keluhan ya, ramai orang yang kerjanya 30 tahun, ya 35 tahun, setelah pensiunan penghasilan juga lagi tidak mencukupi, ya karena hanya dibayar separuh. Padahal kos biaya kehidupan semakin mahal. Jadi di manakah solusinya? Apakah hidup ini akan terus tersepit dalam perkembangan ekonomi? Ya, ekonomi yang tidak membantu masyarakat, malah semakin menekan. Dan kita lihat ramai mahasiswa yang juga setelah selesai daripada universitas tidak mempunyai peluang untuk mendapat pekerjaan. Dan saya mau share ya untuk Bapak Ibu di Indonesia, penghasilan yang saya dibagi tahu juga ya, nilai penghasilan di Indonesia itu bagi kami di Malaysia ya itu sangat rendah. Ya, karena kita lihat ramai yang dibagi tahap penghasilannya itu 3 juta, 5 juta ya. Tapi kalau di Malaysia kita sudah mempunyai skala gaji minimal itu harusnya minimal ya. Minimalnya itu 1.700. So dalam sekitar 6 juta
ada sekitar 6 juta per bulan adalah gaji minimal. Tetapi saya lihat dan saya dengar, ya, yang saya juga buat risetnya, saya lihat ternyata di Indonesia ini masih ramai yang penghasilannya itu bisa 3 jutaan, bisa malah ada yang di bawah ya, di bawah 3 juta, di bawah 5 juta. Maka itu sangat berat karena kita tahu kondisi biaya sangat-sangat mahal sekarang ini. Ya, jadi kita sangat kasihan, kasihan kepada komunitas Indonesia yang harus berdepan dengan dampak ekonomi ini. Kita lihat juga bila seseorang itu telah diberhentikan pekerjaan dan dia mempunyai beban cicilan. Nah, beban cicilannya yang belum selesai dan kini harus berdepan, ya, berdepan dengan beban cicilan, dengan beban hutang, dan lagi beratnya karena sudah tidak punya pekerjaan. Ya, jadi tekanan beban hutang dan ketidakstabilan keuangan. Jadi apakah solusinya? Setiap masalah itu harus membuka satu solusi. Tergantung kepada kita sendiri bagaimana melihat ini. Ya, Bapak Ibu harus percaya bahwa um, masalah atau krisis yang berlaku dalam hidup kita itu dihantar agar kita bisa bangkit, bukannya harus menekan kita dan membuatkan kita rasa tidak ada solusi. Semuanya itu punya solusi. Tergantung ke kita bagaimana mencari solusi itu ya, supaya bisa membagi ketentraman, kesejahteraan kepada keluarga kita. Nah, jadi apakah yang dicari oleh dan diperlukan kebanyakan orang? Mari saya lihat. Kalau kita melihat krisis yang sedang berlaku di Indonesia dan dampak krisis yang tadi saya sudah bagikan, rasanya apakah yang sangat dibutuhkan oleh kebanyakan orang? Coba ketik di kolom chat. Apakah solusi kepada semua krisis ekonomi tadi? Rasanya bisa diselesaikan oleh apa? Sila ketik di kolom chat jawabannya kalau Bapak Ibu tahu. Solusi yang bisa mengatasi semua krisis kehidupan masyarakat hari ini adalah apa? Apakah yang bisa? Ya, jelasnya semua dampak krisis kehidupan hari ini ya bisa diselesaikan kalau kita mempunyai uang. Dan karena kita tidak mempunyai uang ataupun tidak mungkin punya uang tapi bisa dianggap tidak mencukupi, ya, tidak mencukupi karena biaya semakin mahal, biaya kehidupan semakin mahal. Jadi bagaimana kita mau keluar daripada kesulitan hidup ini, ya, dengan bagaimana cara yang cerdas untuk memiliki tambahan uang. Kalau kita lagi seorang suri rumah, seorang pensioner, ataupun seorang mahasiswa, ataupun seorang yang baru diberhentikan pekerjaan. Ya, jadi apakah solusinya? Maka di sini ada berbagai cara untuk dan usaha ya untuk tambah pendapatan. Kalau Anda yang bekerja mungkin kepikirannya mau kerja lebih waktu ya, waktu lembur ataupun kerja sampingan ataupun mungkin mau coba berbagai jenis bisnis online. Ya, semua ini bisa kita coba, bisa kita lakukan. Tetapi melakukan ini semua tidak menjamin mendapatkan satu keputusan ataupun satu hasil untuk jangka waktu panjang. Karena tantangan bagi usaha ini adalah melibatkan waktu yang panjang, kecapean ya, penat, tambahan pendapatan juga mungkin hanya sedikit ataupun terbatas. Kalau kita kerjanya itu part-time ya, lebur, itu kan hanya bisanya 2 jam, 3 jam. Jadi waktu terbatas artinya penghasilan juga akan terbatas. Tetapi melakukan kerja-kerja sampingan seperti ini akan menyebabkan kita tidak punya lagi kebebasan waktu. Terutamanya keluarga kita akan terabai atau terbiar ya. Menjejaskan juga faktor kesehatan diri kita, menjejaskan lagi hubungan kekeluargaan. Ya, keluarga sudah tidak punya waktu ya. Dan pastinya bekerja begini tidak ramai di antara kita ya. Kebanyakan orang ini tidak bisa bertahan lama karena rasa capek. Dan yang kita tahu usaha seperti ini adalah
pendapatan aktif yang bermaksud kita kerjakan, ya kita dapat. Tapi kalau kita tidak kerjakan, maka kita tidak punya lagi penghasilan itu juga akan terputus. Begitu. Ya, jadi ini satu yang sangat berat ya, berat karena kita mau coba dan terus terang ya Bapak Ibu, sewaktu umur muda saya ya, saya sudah coba semua ini ya. Hanya karena saya waktu masih mudanya saya juga bekerja, tapi saya akan cari part-time, sebelah malam kerja part-time lagi, pada hujung minggu cari lagi kerja yang apa yang ada ya, mau jualan juga boleh, dicoba semua. Saya sudah coba semua ini ya, dan apa yang saya katakan ini bukan hanya karena saya bicara begitu, tapi saya sendiri telah mencobanya. Dan ramai kita berpikir juga kalau kita sekadarnya mahu uang tambahan ya, kalau kita yang bekerja, mungkin kita pikirkan, ya lebih baik saya nabung uang aja, ya kita menabung uang, ya. Tetapi menabung uang ini bagi saya terbatas kepada mereka yang punya penghasilan tetap, mereka yang karyawan, ya. Jadi mereka yang punya bisnis lebih, ya uang lebih. Karena itu untuk menabung uang ini bukan semua orang bisa lakukan. Karena kalau penghasilan kita juga sudah cukup terbatas, apalagi yang bisa ditabung. Dan untuk menabung, mau melihat satu amount uang yang lebih bagus, lebih besar, itu kan pastinya butuhkan komitmen. Dan yang jelasnya, menabung uang itu bagus, tapi memerlukan waktu yang lama untuk uang itu terlihat lebih besar. Dan pastinya simpanan itu juga, tabungan kita itu juga terbatas ya. Berapa yang kita tabung itu aja yang kita terima ya, karena kalau kita katakan bank juga tidak membagi pulangan yang lebih besar ya. Dan Bapak Ibu harus ingat, menabung uang itu bagus, dananya terbatas. Ya, kemampuan kita juga kalau kita tidak karyawan, kita tidak punya komitmen yang bisa menabung setiap bulan. Dan kita lihat, kalaupun kita menabung untuk 12 bulan, untuk 2 tahun, nah makanya kita akan melihat satu amount yang lebih besar. Tetapi yang kita harus ingat, menabung itu, uang yang kita tabung itu untuk 1 tahun, 2 tahun, setelah kita belanjakan, maka akan kembali nol. Ya, maka akan kembali kosong dan kita mau melihat uang yang lebih besar, kita harus mulain lagi menabung untuk 2 tahun lagi, ya, untuk 3 tahun lagi. Maka itu satu proses yang berterusan. Ya, jadi kita tidak sangat sulit untuk kita melihat satu tabungan itu yang bisa bertahan sampai 10 tahun, 20 tahun. Ya, karena kondisi hari ini kebanyakan kita tidak mempunyai keuangan yang cukup kuat ya untuk bisa bertahan waktu yang panjang. Ya. Jadi apakah solusinya? Apakah solusinya? Sentiasa pikirkan solusi. Apapun krisis, apapun tantangan hidup ini kita harus doakan, usahakan solusi. Kita harus cari satu solusi. Maka itu saya undang Bapak Ibu, mari kita tukar krisis untuk menjadi peluang. Ya, karena dengan berlakunya krisis, kita sadar kita butuhkan tambahan atau kita butuhkan solusi penghasilan kedua ataupun penghasilan tambahan. Ya, kalau kita tidak menghadapi krisis, makanya kita tidak juga rasa harus harus berusaha, harus kerjakan. Ya, maka itu krisis dihantar ke dalam kehidupan kita bukan untuk menyiksa kita, tapi untuk bangunkan kita supaya sadar bahwa situasi hidup ini ada naik turunnya. Jadi pada bila waktu kita turun, kita harus bisa bangkit. Ya, jadi kita lihat krisis ini sebagai satu peluang untuk bangkit menjadi lebih baik lagi. Malam ini istimewanya, saya akan berbagikan kepada Anda rencana bisnis kopi 111. Dalam rencana bisnis ini adalah rencana bisnis yang sangat sederhana sekali karena konsepnya yang simple, yaitu kita harus minum atau kita guna produknya, kita berbagi manfaat
maka itu akan bisa mendapatkan penghasilan sehingga 46 juta per bulan. Apakah di antara Bapak Ibu pada malam ini yang bergabung, yang mahu punya penghasilan 46 juta per bulan? Sila ketik di kolom chat itu 111. Nah, ramai orang akan berkata kalau kita bertanya, "Apakah Anda mahu?" Ramai yang akan pastinya berkata, "Mahu." Tetapi tanya diri kita, apakah hanya sekadar mahu uang itu akan mengalir terus ke rekening bank kita? Tidak, ya. Maka itu kita butuh untuk yakin pada proses ini. Maka itu juga bisnis ini jelas sekali mengatakan apa yang kita harus lakukan. Ada dua kerja atau tugas yang kita harus lakukan untuk mendapat penghasilan 46 juta per bulan. Apakah Anda tahu apakah dua tugasan itu? Kalau Anda tahu, sila ketik di kolom chat apakah yang pertama dan apakah yang kedua. Kita harus lakukan supaya bisa mendapat penghasilan 46 juta per bulan. Yang pertama adalah apa dia? Yang pertama ini apa dikatakan di sini? Kita harus minum minimal 1 box per bulan. Oke. Kemudian satu yang kedua ini kita harus kenalkan, ya, kita harus sponsori satu rekan yang akan minum 1 box per bulan juga. Ya, setelah kita ulang proses ini untuk 12 bulan, maka terhasillah penghasilan 46 juta per bulan. Nah, ini penjelasannya lebih jelas lagi ya. Nah, pertama, sebelum itu saya mau tanya, apakah ada yang bergabung dalam Zoom pada malam ini yang belum lagi mendaftar sebagai mitra? Apakah ada? Ataupun mungkin ada di antara Anda yang pertama kali join dalam Zoom pada malam ini? Jika ada, sila ketik di kolom chat nama Anda dan kota Anda. Apakah ada ya mereka yang pertama kali join dalam Zoom malam ini ataupun yang belum bergabung mitra ataupun yang baru bergabung mitra dan pertama kali join? Sila ketik nama dan kota Anda dalam kolom chat. Apakah ada? Atau semua yang bergabung dalam malam ini semuanya adalah anggota yang sedia ada? Sudah lama. Oke, rasanya sudah semuanya member ya. Oke, tidak apa. Nah, kita lihat. Lihat ya, rencana ini sangat simpel. Saya tanya, apakah Bapak Ibu, malam ini saya lihat ada 32 orang yang bergabung dalam Zoom ini. Apakah kita bisa melakukan tugas yang pertama ini? Tugas yang pertama adalah kita harus minum 1 box per bulan secara konsisten untuk 12 bulan. 1 box SH Juara Cafe itu 160.028 PV. Apakah kita bisa lakukan ini? Kalau bisa, sila ketik di kolom chat bisa. Bisa ya? Maka itu hanya tukar merek kopimu untuk SH Juara Cafe supaya kita bisa sehat dan kita bisa bangun penghasilan. Ini tugas yang sangat simpel dan semua orang, saya percaya semua orang bisa lakukan ini. Karena ini tugas yang paling simpel, karena ini adalah diri kita sendiri. Maka itu kita bisa bagi tahu diri kita, saya mau sehat, saya mau uang, maka saya harus minum kopinya. Simpel ya. Nah, cabarannya, tantangannya adalah proses yang kedua ini, yaitu kita harus berbagi manfaat kopi ini, manfaat bisnis ini kepada teman kita, kepada rekan kita, ya. Dan kita harus undang dia juga komitmen seperti kita minum 1 box per bulan. Apakah Anda menghadapi tantangan seperti ini?
ya. Tapi lihat ya Bapak Ibu, pastinya ramai orang yang berkata dia mau, dia katanya tidak bisa buat orderan. Tapi kembali lagi bertanyalah kepada dia, apakah kamu mau penghasilan 46 juta per bulan itu? Kalau dia katakan mau, maka sila kembali untuk bagi komitmen. Karena mau penghasilan tanpa komitmen untuk bertukar merek produknya tidak mungkin akan bisa terhasil. Betul, Ya, Bapak Ibu. Jadi kembali ingatkan ke dia, kita joinnya ke rencana ini, ke bisnis ini karena mahukan penghasilan itu. Maka kita harus lakukan kedua-dua ini. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang sudah mensponsori rekannya, temannya, tetapi mereka belum lagi belanja, harus difahamkan. Kita join ke rencana ini karena mau sehat, karena mau penghasilan. Maka sila lakukan langkah yang ini. Join member dan juga komitmen belanja produk. Setelah itu, kita ulang proses satu yang ketiga. Ya, kita hanya duplikasikan, minum satu box, sponsori satu teman, setiap bulan minimal satu box, minimal satu teman. Fokus, komitmen, dan konsisten untuk 12 bulan, membangun potensial penghasilan 46 juta per bulan. Apakah ini bisa dilakukan? Kalau bisa, sila ketik di kolom chat 111. Nah, saya yakin ya Bapak Ibu, kita akan sentiasa menghadapi tantangan. Sekali lagi saya tekankan, mereka yang membagi kita tantangan itu, mereka tidak mempunyai mimpi yang cukup besar. Sekadar mau 46 juta tanpa usaha, itu tidak mungkin berlaku. Ya, kita sekarang ini menghadapi krisis dalam kehidupan. Hanya kita mengeluh, hanya kita menyalahi pemerintah, menyalahi perusahaan mungkin tempat kerja kita, kenapa kita diberhentikan pekerjaan, itu ya tidak memberi solusi. Solusinya kita harus ambil usaha. Dan usaha yang simpel itu adalah jalankan proyek rencana satu-satu ini. Ya, karena dengan investasi sangat minimal ya, investasi sangat minimal. Apakah investasi di sini? Investasi kita hanya usaha mensponsori teman yang juga bisa gratis kalau kita masih punya voucher dan kita belanja produk itu atas kebutuhan kita yang juga mau sehat ya. Jadi kita harus komitmen. Kita tidak harus membagi apapun alasan karena hidup ini sudah cukup sulit. Jangan persulitkan lagi dengan mengatakan saya tidak bisa. Karena tidak bisa itu bukan solusi. Ya, ramai orang mahu penghasilan ini, maka fokus pada solusinya. Ya, satu teman kata tidak mau, cari lagi teman yang mau. Mungkin kita harus ketemu 10 orang rekan untuk mendapatkan satu yang pertama. Mungkin kita harus ketemu lagi 10 orang yang kedua untuk kita mendapatkan satu yang kedua. Tapi lakukanlah tanpa henti. Tanpa henti ya, sehingga semuanya ini bisa tercapai. Ya. Nah, kita lihat lagi. Kenapa hari ini kita menggunakan rencana kopi satu-satu ini sebagai pembuka bicara kita. Karena ngopi ini di sini kita bisa lihat ya, kata bicaranya ngopi dapat uang penghasilan per bulan. Mau nggak? Nah, hanya kata-kata seperti ini sebenarnya sudah cukup besar ya untuk kita katakan kepada teman-teman yang lagi bermain di medsos, ya bisa langsung bicara ini. Pernah nggak kepikiran ngopi aja bisa bangun penghasilan 46 juta per bulan? Jadi ini satu kata-kata yang bisa membuatkan orang itu penasaran. Bagaimana sih saya mau 5 juta juga rasanya sulit. Ini kan lagi 46 juta per bulan. Hanya dengan ngopi. Bagaimana? Coba bagi tahu saya caranya. Ya, bayangkan ya Bapak Ibu, mendapat penghasilan 46 juta itu sangat keren, sangat besar.
Sangat besar sekali ya. Bukan hanya untuk Indonesia, untuk Malaysia juga kita rasa penghasilan 46 juta atau kalau Malaysia 13.000 ringgit itu sangat besar sekali. Ya, karena itu harus kalau kita bekerja seorang yang senior, seorang bank manager, ya untuk dapat gaji sebegitu besar. Tapi kita ini orang biasa-biasa. Ya, mungkin kita tidak punya pendidikan tinggi, mungkin kita suri rumah, mungkin kita seorang pensiuner, ya, mungkin kita seorang mahasiswa yang baru habis kuliah. Masa mungkin kita bisa dapat penghasilan 46 juta per bulan hanya dalam waktu 1 tahun? Pikirkan Bapak Ibu, apa usaha hari ini yang kita bisa kerjakan 1 tahun mau membagi kita penghasilan sebesar 46 juta per bulan. Jadi penghasilan yang besar bermaksud usaha kita harus besar. Jangan hanya kemampuan yang besar, tapi usahanya tidak cukup. Ya, jadi ini hanya beralih merek kopimu, bukan belanja tambahan. Karena kalau kita tidak beralih merek kepada SH Juara Cafe, kita tetap ngopi dengan berbagai kopi-kopian yang di luar sana. Nah, kenapa kita bicara kopi? Untuk pasar Indonesia adalah pasar pangsa yang besar. Populasi Indonesia 280 juta. Kalau Bapak Ibu punya jaringan 100.000 orang, itu sepertinya sangat besar, tapi masih dianggap kecil berbanding dengan populasi itu yang sangat lebih besar lagi. Ya, jadi itu jangan berputus asa. Konsumsi kopi Indonesia ini yang sangat kelima terbesar di Asia. Ya, jadi di dunia malahnya terbesar kelima di dunia. Nah, itu potensialnya sangat besar. Kopi mudah diterima, kopi diminum setiap hari, yang memberi beli ulang yang tinggi. Ya, topik yang bisa dibicarakan sesiapapun. Nah, kita lihat kenapa SH Juara Cafe. Karena SH Juara Cafe atau Malaysia CEO Cafe adalah kopi terbaik di dunia. Karena apa? Karena dia mempunyai isi kandung kopi yang ditambah jamur Ganoderma lingzhi. Nah, kopi ini bukan yang dihasilkan dengan begitu cepat. Dia melalui riset 4 tahun untuk lahirkan kopi ditambah dengan lingzhi. Ya, untuk kenapa? Karena perusahaan mahu memastikan isi kandungnya itu harus ya, harusnya terbukti bisa menambah baik kesehatan. Dengan cara begini, satu saset itu dalam 8.000 rupiah atau 2 ringgit 20 sen di Malaysia, hanya dengan satu saset seperti ini bisa mengatasi berbagai masalah kesehatan. Bapak Ibu, coba pikirkan, kalau kita beli obat-obatan juga kita belanjanya lebih besar lagi dan belum pasti bisa membaik sepenuhnya. Tetapi di sini hanya dengan beralih merek kepada kopi juara atau CEO Cafe, terbukti ramai orang bisa mengatasi penyakit ataupun masalah kesehatan mereka yang sudah tahunan. Walaupun kopi kita ini bukannya obat, tapi ternyata sangat terbantu masyarakat kita bisa lebih sehat hanya beralih merek. Karena apa? Kita menggunakan biji kopi asli premium, kita menggunakan minyak kelapa yang bebas trans fat, dan kita menggunakan lingzhi, jamur ya, jamur Ganoderma lingzhi yang mempunyai sertifikasi. Terbukti ya, sertifikasi baik untuk kesehatan, menjaga imunitas tubuh, dan melindungi liver, hati kita. Ya, jadi ini adalah investasi yang kecil dibandingkan nilai kesehatan kita dan nilai kesejahteraan keluarga kita dengan potensial penghasilan yang dia bisa bagi kepada setiap kita. Jadi pikirkan itu ya, nilai satu saset ini sangat kecil dibandingkan pulangan ke tubuh kita yang bisa dapat imunitas yang baik, bisa melindungi hati kita, ya. Dan lagi baiknya bukan hanya kita sehat, sesiapa yang kita berbagi manfaat ini juga akan turut sehat.
dan pastinya mereka akan mensyukuri usaha kita ya, memperkenalkan kopi ini kepada mereka, karena mereka juga sudah bisa lebih sehat. Dan lagi baiknya kalau diusahakan membagi mereka pulangan penghasilan. Apakah Bapak Ibu suka dengan ide konsep ini ya, yaitu bantu ramai orang sehat dan bisa dapat penghasilan? Kalau iya, sila ketik di kolom chat Juara Cafe ataupun CEO Cafe. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya, hari ini kita sudah tahu ya, ramai kita sudah tahu bahwa manfaat SH Juara Cafe ini antaranya ya aman bagi asam lambung. Untuk Malaysia, CEO Cafe ya, antara manfaatnya adalah baik kepada kalau Malaysia itu gastrik ya, asam lambung. Baik juga untuk mengurangi gejala migrain ya, mereka yang punya migrain, mengatasi insomnia, mereka yang rasanya sulit mau tidur. Tapi ternyata dengan SH Juara Cafe ya, walaupun kopi, tapi ini dapat membantu untuk bisa tidurnya lebih nyaman, lebih lena. Karena apa? Karena kandungan jamurnya mengurangi masalah sembelit, mengurangi nyeri head, detak jantung tidak meningkat, mengurangi kecemasan berlebihan, gula darah dan tekanan darah juga membaik. Kita mempunyai 2 varian, 3 dalam 1 rasanya pahit, 4 dalam 1 rasanya manis. Harganya tetap sama, 160.000, 1 box 20 saset atau di Malaysia RM45 ya. PV tetap sama 28 PV. Nah, bagaimana kita mengundang rekan kita untuk beralih kepada SH Juara Cafe? Jadi Bapak Ibu harus perlihatkan perbandingan ini. Ya, perbandingan ini ya. Kalau kita minum kopi saset biasa, dia mengandung esen kopi. Kalau SH Juara Cafe mengandung biji kopi premium. Jadi kamu mau yang essence atau yang premium? Pilihannya yang mana? Pastinya mau yang premium. Nah, kopi saset biasa itu kafeinnya tinggi. Karena itu detak jantung bisa meningkat. Karena itu mereka yang suka minumnya kopi kopi yang biasa ya. Karena kafeinnya tinggi, ramai orang terkena asam lambung yang kronis, MAG yang kronis, juga detak jantung meningkat dan tidak bisa tidur. Itu karena apa? Karena kafeinnya yang tinggi. Tetapi SH Juara Cafe, kafeinnya itu rendah, hanya 100 mg. Ya. Dan juga kadar gula ini sangat penting. Karena ramai orang sekarang ini yang suka minum kopi sasetan ya, yang di luar itu ternyata kebanyakannya menghadapi masalah kadar gula yang tinggi. Karena apa? Karena ya dalam setiap saset itu kandungan gulanya sangat tinggi. Tetapi SH Juara Cafe sangat terkawal, sangat sedikit kandungan gulanya. Tidak baik untuk kesehatan dikonsumsi terus-menerus untuk kopi sasetan yang biasa. Maka itu ramai juga dokter. Dokter juga akan berpesan kalau kamu sakit MAG, sakit migrain, asam lambung, itu kan biasanya dikatakan nggak bisa konsumsi kopi. Nah, itu karena faktor tadi, esen kopi, kafein tinggi, gula yang tinggi. Maka itu menjejas, ya, merusak kesehatan. Maka itu tidak bisa dikonsumsi waktu panjang, rentang waktu yang panjang. Dan kopi sasetan biasa juga hanya sebagai pengeluaran. Ya. Manakala kalau kita beralih kepada SH Juara Cafe, sangat kadar gulanya yang rendah, sangat baik untuk kesehatan. Diminum setiap hari untuk rentang waktu yang panjang karena mengandung manfaat lingzit. Nah, dan dapat membangun penghasilan. Nah, saya tanya Bapak Ibu, apakah pilihan Bapak dan Ibu? Mau minum kopi saset biasa atau SH Juara Cafe? Coba ketik jawaban Bapak Ibu.
Oke, selanjutnya mari kita lihat. Hanya beralih merek kita bisa membangun penghasilan. Nah, apa yang saya mau Bapak Ibu pikirkan? Karena kita sudah berjalan dalam proyek ini selama 4 bulan, 6 bulan, mungkin ada yang baru, ya, mungkin ada juga yang baru bermula 1 bulan. Nah, tugas pertama itu adalah kita minum sendiri. Kita harus daftar member dan kita harus minum sendiri. Karena itu yang pertama itu minum 1 box. Apakah kita semua telah melakukan satu yang pertama? Kalau ada, sila ketik di kolom chat yang pertama, ketik di kolom chat itu satu, satu, ya. Kalau kita semuanya sudah melakukan satu yang pertama, yaitu minum minimal 1 box per bulan, maka ketik dalam kolom chat itu satu. Kalau Anda belum, sila ketik di kolom chat itu juga belum. Ya, kita harus jujur lah ya, tidak ada juga yang salah. Cuma kalau Anda belum, ya katakan aja belum. Ya, tidak apa. Satu pemula langsung 2 box. Wah, itu keren loh. Kalau satu pemula langsung 2 box. Itu sebenarnya lebih keren lagi ya. Tapi minimal silakan minum 1 box per bulan. Investasi pertama pada Anda adalah minum 1 box. Untuk apa? Supaya kita bisa menjadi saksi. Saksi apa? Saksi rasanya itu bagaimana? Enak atau enggak? Ya, lembut atau enggak. Bisa nyaman di perut, bisa nyaman di kepala, bisa nyaman di badan atau enggak. Maka itu 1 box itu adalah untuk membangun keyakinan kita produk ini memang hebat. Produk ini memang baik karena saya sudah coba, saya sudah minum dan saya rasain. Apakah Anda setuju? Kalau Anda setuju, sila ketik setuju. Nah, satu yang kedua adalah kita harus perkenalkan kepada rekan kita. Lihat Bapak Ibu, kalau kita lihat rencana bisnis kopi 111 ini, hanya pada bulan keempat, jika kita kenalkan satu orang, bulan kedua, bulan pertama kita kenalkan satu orang, ada 2 orang. 2 orang kenalkan setiap orang kenalkan satu, jadi 4. 4 kenalkan satu setiap orang, jadi pada bulan ketiga ada 8 orang. 8 orang kenalkan satu setiapnya akan menjadi 16 orang. Kalau kita melihat di sini Bapak Ibu, ini rencananya memang rencana perlahan. Tetapi perlahan pun, tapi kalau konsisten, ternyata pada bulan keempat sudah bisa mendapat 4% karena punya poin 448 PV, 4%, dan sudah bisa meraih penghasilan bonus pertama 62.000. Oke. Nah, kalau belum, artinya kita belum melengkapkan proses mensponsori rekan-rekan kita. Jadi sila fokusnya di mana? Ya, sila fokusnya. Kalau kita belum mendapat penghasilan yang kita mau, maka itu kita harus lihat ke dalam jaringan kita. Siapa yang butuh saya bantu untuk bisa mensponsori rekan? Ya, siapa yang saya bisa bantu untuk buat orderan? Ya, tugas kita sebagai upline, sebagai leader untuk 3 bulan terawal adalah membantu, mendampingi anggota di bawah kita bisa mensponsori dan bisa belanja. Jadi kita harus memainkan tugasan ini ya, untuk bisa mendampingi mereka supaya mereka bisa mensponsori teman dan mereka bisa juga dibantu untuk buat orderan. Sambil kita bantu itu sambil juga kita ajarin mereka bagaimana caranya ya. Jadi lihat bulan keempat 62, lihat setiap bulan ada peningkatan 2 kali lipat. Ya, 62.000 menjadi 188.000. Bulan ke-6 menjadi 439.000. Lihat, hanya pada bulan ke-8 menjadi 1,9. Nah, pada bulan ke-10, bulan ke-9 aja, walaupun rencana ini perlahan Bapak Ibu, yakin pada prosesnya ya, sebab kita lihat
Kalau kita berjalan walaupun perlahan tetapi konsisten, sponsori belanja. Lihat pada bulan ke-9 kita sudah bisa mencapai elite dan sudah bisa meraih penghasilan 5 juta. Apakah Bapak Ibu lihat penghasilan 5 juta ini besar atau kecil? Coba ketiknya di kolom chat, apakah 5 juta ini besar atau kecil? Coba ketiknya di kolom chat. Apakah penghasilan 5 juta itu besar atau kecil untuk teman-teman Indonesia? Ya, kalau bagi pendapat saya ya, 5 juta itu besar. Karena tugas kita itu apa? Hanya minum sendiri dan hanya undang satu teman. Kita bukannya disuruh kerjanya dari pukul 9 pagi sampai pukul 5 sore, ya. Harus buat kerja kantor, ya, harus, lewat, macet, ya, harus bayar parkir, harus bayar bensin, ya, harus belanja di luar. Ini kan kita bisa gunanya bisnis ini hanya menggunakan HP, hanya menggunakan HP kita, buatnya di rumah, dan kita bisa dapat. Lihat ini ya, kadangkala kita sudah lama melihat ini, kita sudah selalu nampak, tapi kita tidak lihat dan fahami. Rencana satu-satu ini, kalau kita sudah berjalannya 9 bulan, artinya kita sebenarnya sudah bisa elite loh pada bulan ke-9. Hanya berjalan satu anggota 1 bulan. Minum satu box 1 bulan. 9 bulan juga secara natural, secara semula jadi, secara organiknya aja sudah bisa mencapai elite. Sudah bisa mendapat 5 juta per bulan. Maka itu apa yang sulitnya? Jangan anggap yang sulit itu sebagai sulit. Sulit itu kita anggap sebagai yang harus kita rempuh, ya. Dan lihat pada bulan ke-10 kita sudah menjadi vice manager. Lihat, dari 5 juta bisa lagi menjadi double, ya, bisa lagi peningkatannya jadi 9 juta, jadi lagi 14 juta. Bayangkan 12 bulan sudah 21 juta. 13 bulan terhasillah 46 juta. Bapak Ibu harus fokus, benar-benar lakukan ini. Kalau benar-benar lakukan, maka Anda harus bisa mencapai di sini. Lihat aja di mana kelemahannya, di mana kekurangannya. Apakah kurang mensponsori atau kurang belanja? Ketahui di mana kurangnya dalam jaringan Bapak Ibu supaya bisa diperbaiki. Jangan menunggu ya, bila kita lihat jaringan kita itu berkurang, kita harus cepat sadar. Kita harus cepat sadar ya, di mana kekurangannya atau kelemahannya ya, yang kita bisa cepat perbaiki. Jangan biarin ya. Dan dengan itu kita harus bisa bangkit lagi. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini lagi fast track. Fast track ini mengajar kita kalau kita bangunkan satu orang per bulan. Kalau 9 bulan itu berarti kita sudah punya 9 jalur ya Bapak Ibu. Jadi 9 jalur itu senang nggak diurusin? Kan agak sulit. Seperti kita punya 3 orang anak itu lebih senang dijaga atau 9 orang anak? Pastinya 3 orang lebih senang. Maka itulah diperkenalkan strategi 3x7 untuk permudah kita bisa menjaga, mendampingi 3 orang anak ini. Ya, 3 jaringan kita A, B, dan C ini adalah seperti anak kita. Kita harus dampingi, ajarin supaya mereka bisa mendapat apa yang mereka juga impikan. Nah, jadi kalau ini lengkap dengan 2 box kopi bisa dapat 23 juta. Nah, saya mau Bapak Ibu lihat. Ramai mungkin ada di antara Anda yang memikirkan bahwa saya tidak ngopi. Apakah saya bisa jalankan bisnis ini? Pastilah jawabannya pasti. Karena Shuanghor bukan hanya punya satu produk. Shuanghor mempunyai berapa produk? Siapa yang ingat ya? Berapakah jumlah produk Shuanghor? Sila ketik di kolom chat. Berapakah jumlah produk yang ada di Shuanghor? Benar sekali. Ya, semuanya pintar ya. Semuanya sudah ingat, semua sudah tahu.
28 produk ya. Jadi kelebihan produk Shanghor ini adalah produk yang dibutuhkan setiap hari. Produk Shanghor alami, aman untuk semua golongan ya, bahkan bayi, wanita hamil maupun lansia. Produk Shanghor kebutuhan sehari-hari. Kualitas aman, dikonsumsi dalam rentang waktu yang lama. Terbukti bermanfaat, hemat, dan baik untuk kesehatan dan ramah lingkungan. Produk Shanghor juga terjangkau harganya, tinggi PV, mudah untuk di-stok kembali. Karena itu memberi beli ulang yang tinggi. Apakah Anda setuju? Kalau Anda setuju, sila ketik di kolom chat setuju. Nah, coba ketik di kolom chat, apakah produk-produk yang Bapak Ibu telah coba, telah gunakan dalam Shanghor ini? Coba ketik di kolom chat. Apakah kopi, apakah odolnya, apakah shampoo-nya? Coba ketik di kolom chat. Berapa produk yang Bapak Ibu sudah coba di Shanghor ini? Karena kita punya 28 produk. Coba saya mau lihat. Berapa produk yang Bapak Ibu sudah coba? Wah, bagus sekali ya. Oke, lotion juga sudah ya, bagus sekali. Nah, Go Eco, wah Go Eco, Bu Rosa juga sudah coba. Pasta gigi, shampoo, PPC, lotion, wah Ibu Diana, keren loh. Hampir semuanya ya, body lotion, ya. Itu bagus sekali. Jadi ini adalah produk kebutuhan kita sehari-hari. Kalau kita tidak guna, kita tidak mungkin bisa berbagi. Jadi kuncinya kenapa kita harus guna dulu supaya kita bisa berbagi kesaksian. Itu harum nggak? Itu lembut nggak? Ya kulit saya bisa lembut karena kulit saya kering. Ya gunakan lotionnya. Rambut saya bagaimana? Ya karena kita gunakan shampoo-nya. Ya odolnya bagaimana? Ya jadi kita harus guna sendiri, konsumsi untuk bisa berbagi kepada rekan kita. Nah, ini saya share ya. Tukar belanja jadi penghasilan per bulan. Ini kita bagi contoh. Bagi contoh ya, Bapak Ibu, kalau setiap kita hanya mengkonsumsi produk kebutuhan ini, 2 kopi, 2 EPC, 2 Greenzy. Ya, total belanjanya itu dalam sekitar 598.000. Kalau 222, artinya ada 6 produk ya. Nah, itu. Tapi kalau Bapak Ibu rasanya tidak bisa untuk belanja sebegini besar, ya coba belanjanya satu kopi, satu EPC, satu Greenzy. Ya. Di sini kita bisa lihat penghasilannya juga bisa keren. Di sini kalau kita belanjanya dua kopi, 2 EPC, dan 2 Greenzy, satu tahun itu, setelah lengkapnya 3 kali 7 itu bisa potensial mendapat penghasilan 49 juta. Nah, tapi kalau kita hanya belanja satu kopi, satu odol, satu EPC, berapakah penghasilannya? Ya separuh lah, dalam sekitar 25 juta per bulan. Dan kita bukannya sebagai karyawan, tapi sebagai prosumer. Ya, membangun penghasilan hanya beralih merek produk kebutuhan sehari-hari kita. Nah, belanja minimal, penghasilan optimal. Kalau Bapak Ibu memang punyanya dana yang sangat terbatas, punya budget yang benar-benar terbatas, maka bisa gunakan proyek pasta Greenzy ini. Kita lihat, 60.000 punya 11 PV, ya, multifungsi. Ya, kita sudah tahu, minggu lalu saya sudah berbagi manfaat Greenzy ini dengan kesaksiannya. Bapak Ibu lihat, hanya dengan 3 jalur, level ke-6, 3 jalur. Setiap keluarga undangnya untuk beralih merek pasta gigi ke Greenzy. 60.000 bisa membangun penghasilan 3 juta per bulan. Hanya beralih merek pasta gigi. Buka 3 jalur. Jadi Bapak Ibu ini bukan berat ya, ini bukan susah. Kalau Bapak Ibu rasanya berat untuk 160.000, sila kerjakan Greenzy. Sila kerjakan Greenzy. Karena yang kita mau itu untuk mengatasi krisis kehidupan kita, kita mau penghasilan.
Ini investasi yang sangat kecil, tapi pulangan yang sangat optimal. Ya, kalau kita bisa bangun atau kita bisa kenalkan 6 keluarga belanja hanya 1 odol 60.000. Lihat, hanya pada level 4 sudah bisa dapat 9 juta. Kalau 13 jalur, maka bisa mencapai 16 juta hanya pada level ketiga sahaja. Kalau Bapak Ibu punya 1 odol, coba keliling-keliling di desa ya, perkenalkan odolnya. Ayo coba, ayo coba, ayo coba. Mari beralih, beralih, beralih. Belanja. Saya sponsori belanja 1 odol. Kutip orderannya itu nanti diorder sekalian. Begitu ya. Dan bisa membangun penghasilan 3 juta. Sehingga 9 juta, sehingga 16 juta. Hanya bermain dengan 1 produk odol. Ya, jadi Bapak Ibu, tolonglah komunitas Anda untuk punya penghasilan. Ya, gunakan rencana ini untuk bantu ramai orang, ya, berubah hidup. Nah, kita lihat lagi ini. Perhatikan PV bulanan Anda, penentu penghasilan Anda. Ya, jadi apapun produknya bisa. Kalau kamu nggak ngopi, ya beli shampoo-nya, beli odolnya, semuanya bisa. Karena bukan produknya itu yang membayar bonus, tetapi PV-nya. Kita dibayar bonus itu dihitung lewat PV, bukan karena produk. Ya, produk kita semuanya hebat, tapi tidak semua orang bisa ngopi. Dia beralih saja mana yang bisa. Yang pentingnya kita bisa bangun penghasilan. Itu yang penting ya Bapak Ibu. Kita mau bangun penghasilan. Jadi ini potential bonusnya. Nah, keunggulan sistem bisnis Shuanghor, sistem matahari. Hitungan PV adalah omset tim. Ya. Poin akumulasi 30 hari. Poin riset ke 0 setiap bulan. Hitungan poin tanpa batas. Sistem adil dan tidak pernah bertukar. 38 tahun, downline bisa overtake upline daripada peningkatan pangkat ataupun penghasilan. Tiada pembelian wajib. Harga produk terjangkau dan tinggi PV. Produk berkualitas dan kebutuhan tiap hari. Produk memberi beli ulang yang tinggi. Nah, ini sangat penting. Nah, ini adalah potensial penghasilannya, Bapak Ibu bisa lihat. Sebesar manapun impian Bapak Ibu bisa tercapai di sini. Maunya penghasilan berapa? 46 juta, ratusan juta, bisa. Dan sudah dibuktikan oleh rekan-rekan daripada Indonesia selama 2 tahun ini, sudah ada mereka yang penghasilannya di Indonesia ini lebih 100 juta per bulan. Ya, sudah ada. Artinya ini bukan omong kosong, sudah dibuktikan oleh rekan lain. Ya, maka itu terpulang kepada Bapak Ibu untuk merealisasikan, ya, menjadikan mimpi ini realitas untuk kehidupan Bapak Ibu, bukan hanya untuk orang lain. Tetapi untuk berlakunya ke dalam diri Anda harus kita bantu jaringan kita, ya. Kita bantu mereka, maka diri kita akan turut terbantu. Ya, Bapak Ibu. Nah, peluang bersama Shuanghor ini kita yakini karena Shuanghor sudah berjalan 38 tahun, ya. Dan negara yang pertama dimasuki adalah Malaysia, sudah berusia 37 tahun. Thailand 26 tahun, Singapura 23 tahun, Hong Kong 21 tahun. Indonesia sudah berjalan 20 tahun. Maka itu, walaupun mungkin ada Bapak Ibu yang baru join 1 bulan, baru join 6 bulan, yakinlah Shuanghor sudah berdiri kukuh di Indonesia 20 tahun. Selama ini hanya dijalankan oleh sinse-sinse tanpa leader-leader. Ya. Hanya dijalankan oleh sinse-sinse untuk mereka sarankan Lingzi ini, jamur ini kepada pasien-pasien mereka. Namun perusahaan ini luar biasa. Tanpa pemain networking ya,
bisa bertahan di Indonesia 20 tahun. Nah, itu keren sekali ya. Dan kalau kita lihat lebih keren lagi, Myanmar. Myanmar baru berusia 14 tahun, tapi Myanmar punya ratusan anggotanya yang sudah mencapai diamond. Malah sudah ramai yang mencapai gold diamond dalam waktu yang sangat pendek, 14 tahun ini. Maka itu kesempatan untuk Indonesia untuk bangkit adalah sekarang. Adalah sekarang, ya. Karena ini adalah kesempatan kita, terutamanya khususnya untuk teman-teman di Indonesia bangkit daripada krisis. Daripada krisis, manfaatkan rencana ini. Nah, oke, lokasi PT Shonghor di Indonesia berdiri 20 tahun, ada 6 cabang. Jakarta, Medan, Pulau Batam, Palembang, Tanjung Balai, dan Pekanbaru. Dan ke depan nanti akan dibuka di Surabaya. Mungkin Bapak Ibu bertanya, bagaimana di Kalimantan? Bagaimana di Makassar? Bagaimana? Itu jawabannya bisa dijawab bila Bapak Ibu membangun komunitas di sana. Pastinya perusahaan tidak mempunyai kendala untuk membuka cabang dimanapun di Indonesia. Cuman butuhkan bukti bahwa punya anggota yang ramai dan punya volume PV yang mencukupi untuk dibuka kantor. Jadi berarti kalau belum ada, itu kesempatan bagi Bapak Ibu bangun komunitas di sana. Ya, itu kesempatannya bagi Bapak Ibu. Oke. Jadi keunggulan Shonghor 38 tahun adalah jarum produksi satu atap, satu-satunya di dunia untuk penghasilan Ganoderma, ya, mempunyai taman teknologi Ganoderma, pabrik Yungken. Ya, kita ramai rekan-rekan di Malaysia, Indonesia hari ini berada di Taiwan ya, karena mereka membuat lawatan ke pabrik Yungken. Oke, ini juga Sanhua Teknologi Bioteknologi yang punya sertifikat. Semua sertifikat dikonfirmasi oleh laboratorium bersertifikat GLP internasional. Menerima sertifikat makanan kesehatan Taiwan, paten multinasional dan testimoni yang banyak sekali. Mengandung semua bahan fungsional utama Ganoderma, cocok untuk penggunaan jangka panjang oleh seluruh keluarga untuk rentang waktu yang panjang, ya. Dan ini adalah akreditas produk Shonghor, tidak ada yang Bapak Ibu harus khawatiri. Mungkin Bapak Ibu pertama kali mendengar presentasi ini, tapi yakinlah tidak ada yang Bapak Ibu harus khawatiri karena sudah berdiri 20 tahun di Indonesia dan di Malaysia 37 tahun. Berarti semua akreditas, kebutuhan sertifikat itu semuanya cukup lengkap ya. Semuanya ada. Juga mempunyai sijil TQF, Taiwan Quality Food, ya, mempunyai ISO, mempunyai akreditasi daripada Jepang, mempunyai akreditasi daripada Singapura. Nah, ini buktinya ya. Juga akreditas produk Shonghor ini mempunyai sertifikat produk kesehatan pengkontrolan sistem imun pertama se-Taiwan. Nah, dengan sertifikat ini, Lingzi ini yang terkandung dalam SH Juara Cafe ya, ini yang terkandungnya. Yungken Lingzi ini mempunyai sertifikat perlindungan kesehatan hati pertama ya, meningkatkan produksi antibodi, meningkatkan proliferasi sel imun, memodulasi fungsi sel T, meningkatkan aktivitas sel pembunuh alami ya, dan meningkatkan aktivitas fagosit. Juga mempunyai paten sertifikat daripada US. Nah, legalitas Shonghor di Indonesia itu semuanya aman ya Bapak Ibu. PT Shonghor telah terdaftar di APLI. Oke, sertifikat APLI ini membuktikan bahwa sistem Shonghor itu bebas penipuan. Ya, kredibilitas produk dan sistem Shonghor yang sudah diakui. Dan juga produk terjamin aman kualitasnya. Nah, ini juga pendaftaran Badan BPOM SH Juara Cafe.
Oke, untuk Indonesia. Dan sertifikat halal juga sudah ada untuk kopi juara kita ya. Oke, selanjutnya ini adalah kesaksian penghasilan. Ya, untuk rekan-rekan kita yang menjalankan rencana bisnis ini terbukti ya, ini adalah sebagai bukti bahwa rencana ini mampu dicapai. Namun, usaha dan kegigihan setiap individu itu penentu nilai penghasilan yang kita terima. Ya, jadi rahasia kesuksesan rencana ini adalah duplikasi yang betul. Ya, itu yang penting ya. Nah, mari kita lihat. Oke, ini pada peringkat awalnya ya. Sudah menerima 2 juta, ini menerima 3 juta, ini menerima 6 juta, ya. Sudah ramai yang menerima. Ini Pak Tirta ya, 3 bulan dapat penghasilan 9 juta. Ini lagi dapat penghasilan 20 juta. Jadi ini semua adalah bukti. Nah, ini juga bukti yang sangat keren ya, karena dia perlihatkan perkembangan 6 bulan. Lihat penghasilannya pada bulan pertama 66.000, bulan kedua 588.000, bulan ketiga 1,8, bulan keempat 3,5, bulan kelima 7 juta, bulan keenam 10 juta. Inilah pentingnya konsistensi. Kalau Bapak Ibu konsisten, jangan turunin aktivitasnya. Harus setiap bulan itu meningkat, meningkat, meningkat. Barulah akan terlihat juga peningkatan yang sehat seperti ini. Ya, jadi penghasilan itu akan terus meningkat. Inilah yang dikatakan membangun momentum. Ya, jadi sangat penting untuk Bapak Ibu maintain momentumnya, jangan turunin momentumnya. Kalau turun momentumnya, nanti Bapak Ibu sendiri yang rasanya jadi kurang semangat. Padahal Bapak Ibu sendiri yang turunin momentumnya itu. Ya, jadi momentumnya itu harus setiap bulan meningkat, meningkat, meningkat. Ya, jangan diturunin supaya bisa melihat satu peningkatan yang sangat sehat seperti ini. Ya, oke. Nah, Nah, ini rekan kita, leader kita yaitu Pak Kusuma. Nah, itu dia lihat pada bulan Maret 914.000, bulan April 3 juta, bulan Mei 6 juta, ya. Jadi inilah yang dikatakan konsisten. Kalau aksi kita, usaha kita itu konsisten berkembang, maka penghasilan juga akan turut konsisten uh, berlipat kali ganda setiap bulan. Ya. Nah, ini lagi bonus contohnya Pak Bambang 12 juta. Ini lagi kita lihat 3 bulan dan setiap bulan itu melihatkan perkembangan, peningkatan. Ya. Oke, sudah lihat ya. Nah, kita lihat terbukti 8 bulan. Walaupun kita kata setelah 12 bulan untuk dapat penghasilan 46 juta, tetapi kalau kita bergerak dengan cepat, ya, dengan tindakan yang cepat, maka lihat terhasil 44 juta itu juga tidak butuh 12 bulan, ya, karena bergerak dengan cepat, ya. Jadi ini lagi Pak Rusli membuktikan hanya 11 bulan menjalankan bisnis Shonghor mendapat penghasilan 65 juta. Dan hari ini Pak Rusli adalah on TW ya, on TW sebagai diamond kedua di Indonesia untuk rencana kopi satu-satu ini. Dan sekarang penghasilan hari ini setelah 1 tahun lebih ya, setelah 2 tahun ya, penghasilan Pak Rusli sekarang ini sudah melebihi 100 juta per bulan. Oke, jadi ini adalah inspirasi untuk Bapak Ibu ya. Selanjutnya, nah ini leader yang luar biasa. Lihat potensial penghasilannya itu, ya. Lihat kalau kita lihat ini ya, Januari 23 juta, Februari 20 juta, Maret 45 juta, April 61 juta, Mei 67 juta, Juni 111 juta. Nah, itu ya. Jadi bayangkan hanya usaha 11 bulan bekerja. 11 bulan bekerja
dan bisa bangun penghasilan per bulan yang setiap bulan itu lipat kali ganda. Dan hari ini adalah diamond pertama ya Indonesia untuk rencana kopi satu-satu ini, yaitu Ibu Wita. Dia sudah diamond dan penghasilannya setakat hari ini setahu saya sudah 2 kali lipat juga daripada penghasilan ini. Nah, jadi bayangkan Bapak Ibu, apakah impian Bapak Ibu sebesar itu? Kalau mau penghasilan besar, maka siap sedialah untuk bekerja dengan usaha yang besar juga, ya. Karena pastinya harus setimpal. Nah, ini kesaksian kita di Malaysia membuktikan hanya 9 bulan bisa raih penghasilan 43 juta. Oke. Ini lagi penghasilan hanya dalam waktu 8 bulan bisa raih penghasilan 58 juta. Ini lagi untuk proyek ini, ya ini kita lihat ya, bulan pertama sahaja sudah bisa mencapai 13 juta. Bulan kedua 15 juta, bulan ketiga 23 juta, bulan keempat 38 juta, bulan kelima 41 juta. Dan kita katakan proyek ini 1 tahun 46 juta, tapi ternyata proyek ini bisa dilakukan untuk 12 bulan mendapat penghasilan 141 juta. Nah, ini artinya benar-benar terbukti bisa diraih penghasilan ini. Dan ini adalah upline leader kita, Triple Diamond Jenes Gan. Lihat ya, hari ini memperlihatkan penghasilannya juga bisa mencapai 480 juta per bulan, Bapak Ibu. Per bulan ya. Dan kalau Bapak Ibu lihat, perjalanannya dalam Shuanghor ini bukannya juga pendek, ya, butuhkan waktu. Setakat mencapai penghasilan 480 juta ini, beliau juga mencapai penghasilan ini setelah berjalan bersama Shuanghor selama 16 tahun. Apakah penantian 16 tahun untuk raih penghasilan 480 juta itu berbaloi? Kalau Bapak Ibu rasa berbaloi untuk kerjakan Shuanghor ini, ya 5 tahun, 10 tahun untuk raih penghasilan 480 juta ini, sila ketik di kolom chat 111. Jadi artinya Bapak Ibu, kita bisa perlahan, tapi kita jangan berhenti. Kita jangan berhenti. Karena apa? Karena kalau kita berhenti itu hanya mungkin karena kita kesulitan waktu, kita tidak punya. Kalau kita tidak punya uangnya, apakah kita bisa berbagi? Kita masih bisa lanjut berbagi kesempatan ini kepada orang lain. Iya bisa. Kita mungkin tidak punya uang untuk belanja produknya, tapi rekan-rekan kita di luar sana masih ramai yang membutuhkan produk yang baik, yang bisa bantu mereka sehat, yang juga mungkin mencari peluang bisnis. Jadi jangan jadikan kendala kita yang tidak punya uang untuk beli stok, yang tidak punya uang untuk beli produk, itu menjadi kendala untuk kita mau berbagi. Kita harus bisa jujur mengatakan, ya saya belum beli produknya karena saya juga tidak punya dananya. Tapi saya sudah melihat kesaksian ini. Jadi perlihatkan kesaksian mereka yang sehat, kesaksian mereka yang punya penghasilan, perlihatkan kepada mereka, pada teman-teman Anda. Ya, jadi jangan lihat kendala Anda, ya, krisis diri Anda itu sebagai penghalang untuk berbagi. Harus bisa berbagi sahaja, ya. Teruskan berbagi apapun kondisi Bapak Ibu hari ini, ya. Nah, kita lihat Shuanghor telah mengubah kehidupan lebih 700 pasangan diamond selama 38 tahun dan sebanyak 23 triliun telah diagihkan. Ya. Dan apakah Anda siap untuk memulai? Dan apakah pilihan, yang manakah pilihan cerdas Anda? Hanya sebagai konsumen atau mau jadi prosumer? Coba ketik di kolom chat, apakah pilihan Bapak Ibu?
hanya menjadi penikmat kopi atau jadi penonton atau mau membangun jaringan dan membangun kemandirian finansial. Ya, jadi maka itu jangan berhenti berbagi kesempatan ini. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu cukup yakin ataupun Bapak Ibu mau saya bagikan satu tips? Kita sekarang ini di minggu pertama di bulan September. September, Oktober, November, Desember. Kita ada 4 bulan lagi. Nggak baru. Kita ada 4 bulan lagi untuk Bapak Ibu minimalnya bisa menjana penghasilan, bisa mendapatkan penghasilan 5 juta per bulan setiap bulan. Apakah Bapak Ibu mau tahu apa saran strategi saya untuk Bapak Ibu untuk 4 bulan ini meraih minimal 3 juta atau 5 juta per bulan? Kalau mau, ketiknya di kolom chat mau. Kalau mau, jangan hanya kata mau ya, tolong lakukan. Istimewanya untuk Anda, saya bagi special promo untuk tim Indonesia. Karena krisis ini, saya sangat berbesar hati untuk membagi promo ini untuk tim Indonesia. Untuk tim Indonesia ya. Nah, jadi dengar baik-baik ya. Kepada Anda yang ketik mau, ini kalau Bapak Ibu fight untuk 4 bulan ini, saya bagi hadiah yang lebih spesial lagi. Selain Bapak Ibu mendapat penghasilan itu ya, saya bagi lagi bonus spesial daripada saya untuk Anda yang meraih target ini. Nah, saya bagi Anda target 4 bulan ini. Sudah? Semuanya mau capai? Ayo, saya perlihatkan apa target saya bagi Anda. Sebelum itu, saya mau tanya, apakah Anda puas dengan kondisi Anda saat ini dan penghasilan Anda sekarang? Apakah Anda puas? Apakah Anda siap bekerja melakukan perubahan? Apakah Anda siap mau bekerja dengan rencana Shanghor untuk berjuang melakukan perubahan sebelum 31 Desember? Targetnya 4 bulan, penghasilan 5 ke 10 juta per bulan. Apakah Anda komitmen sponsori 3 orang, belanja 1 ke 2 produk setiap anggota Anda, disarankan ya, setiap bulan. Apakah Anda siap? Kalau Anda siap, sila ketik di kolom chat 3 kali 7. Dan ini promo istimewa untuk Anda fight 4 bulan ini. Ayo cepat ketiknya dalam kolom chat. 3 kali 7. Oke. Istimewa untuk Anda. Saya bagi Anda target, tapi saya juga bagi jalannya. Saya bukan hanya karena saya bukan majikan. Saya adalah rekan Anda. Dan impian saya adalah melihat setiap Anda untuk sukses. Itu mimpi saya untuk Anda. Jadi ini saya bagi jalannya untuk Anda bisa meraih ini dalam waktu 4 bulan sebelum 31 Desember. Nah, mari lihat betul-betul ya. Nah, lihat ini. Saya mau kita jalankan proyek 3 kali 7. Fokusnya di 3 kali 7. Ya, artinya setiap kita membangun 3 jalur. A, B, dan C. Kalau Anda punya 5 jalur, 6 jalur, 10 jalur, tidak apa-apa. Tapi fokus 3 jalur itu, contohnya Anda punya 5 jalur. Fokus 3 jalur ini yang bisa bergerak ke dalaman. 7 kedalaman. Oke, minimal 3 jalur bergerak ke dalaman. Nah, lihat Bapak Ibu. Fahamkan dulu ya. Bagaimana memulainya? Daftar anggota, aktifkan website, pelajari sistem bisnis dan orderan produk Anda. Kalau Anda member baru atau Anda mensponsori seorang rekan baru, kita harus bisa langsung katakan ke mereka, aktifkan website Anda. Jadi ajar dia buka websitenya, pelajari sistemnya, ya, dan bisnisnya itu apa? Hanya kenalkan 3 rekan. Dan
bisa ajarin dia langsung buat orderan. Itu sebenarnya nomor satu, kita harus lakukan. Kedua, sponsori anggota dan ajarkan lakukan nomor satu di atas. Nah, setelah kita daftar member, lakukan ini. Aktifkan website, pelajari sistem bisnis, dan orderan. Setelah itu, sponsori 3 rekan Anda, dan 3 rekan ini lakukan itu. Aktifkan website, pelajari bisnis, sistem, dan orderan produk mereka. Duplikasi proses ini untuk 12 bulan, atau bisa lebih pendek ya. Nah, terserah untuk Anda. Nah, kalau kita lihat strategi 3x7 ini. Lihat ya, Anda. Kalau Anda sini level pertama A, B, dan C. Artinya level 1 ada 3 orang. A sponsori 3 orang, B 3 orang, C 3 orang. Berarti level 2 ada 9 orang. Nah, kemudian level kedua setiap orang sponsori 3. Pada level ketiga sudah ada 27 orang. Nah, disinilah berkembangnya sehingga ke level 27 akhirnya akan punya 2.000 orang. Tapi berapakah yang Anda sponsori? Sebenar-benarnya hanya 3 orang. Karena 3 orang ini yang langsung kepada kamu. Ya. Jadi saya bagi Anda pilihan. Mau gunakan kopi 160.000 28 PV, lengkapkan 3x7, satu produk ya, satu produk. Ini rencana sangat senang ya. Kalau satu kopi 3x7, bila lengkap ke level 7, setiap mereka bangun 3 jalur, belanja satu kopi, Anda bisa raih penghasilan 11 juta per bulan. Hanya 3x7. Dengar baik-baik ya Bapak Ibu. Nah, kalau pasta Greenzy 60.000, gunakan 3x7. Satu orang belanja 60.000, buka 3 jalur, belanja satu odol setiap bulan. Kalau lengkap ya, lengkap 3x7 ini hanya belanja satu odol. Bisa dapat raih penghasilan 5 juta per bulan. Siapa yang yakin ini bisa dilakukan? Kalau bisa, sila ketik di kolom chat bisa. Hanya satu produk, 3 jalur, kedalaman 7. Dalam waktu 4 bulan, kalau Bapak Ibu siapkan ini. Kenapa saya katakan 4 bulan ya? Karena 7 level ini, Bapak Ibu harus fokusnya begini. Setiap level, jaganya 3 kedalaman. Berarti, kalau Anda bantu siapkan level 1, level 2, level 3. Kemudian level 1, A, akan siapkan level 1-nya, level 2-nya, level 3-nya. Setiap orang coba fokus bantu siapkan 3 level. Kalau setiap Anda siapkan 3 level, maka 7 level itu bisa siap dalam 3 ke 4 bulan dengan cepat. Dan dengan belanja minimal sama ada satu kopi atau satu odol. Kalau mau digabung juga nggak apa-apa, mau satu kopi, satu odol, itu lagi hebat. Atau ada yang belanja kopi, ada yang belanja odol. Tidak apa, yang penting komitmen belanja satu produk per bulan. Lihat ya, setelah 4 bulan, Bapak Ibu kalau gunakan 2 produk, penghasilannya sudah bisa 16 juta. Kalau hanya guna odol, 5 juta. Atau kalau Malaysia, 1.700 ringgit gaji satu bulan ya. Hanya kamu gunakan satu Greenzy satu bulan. Kalau kopi, satu kopi satu bulan, setiap orang bangun 3 jalur, pun bisa dapat 11 juta atau 3.500. Apakah Anda yakin bisa? Kalau bisa, saya belum cukup yakin Anda benar-benar bisa lakukan ini atau tidak. Saya mau dengar sama Anda serius mau meraih penghasilan ini. Sila ketik di kolom chat 3x7, 4 bulan. 4 bulan krisis kehidupan Bapak Ibu itu bisa kita atasi. Hari ini ramai orang menghadapi krisis dan ini adalah solusinya. Tolong fokus. Jangan difokus kepada mereka yang tidak mau. Kalau mereka tidak mau, cari lagi kepada yang mau. Sehingga Anda ketemu
3 orang yang benar-benar mau mengatasi krisis keluarganya, ya. Nah, mau dengar spesial daripada saya? Kalau Anda ya, saya bagi Anda target 4 bulan. Target 4 bulan, lakukan dengan tekad, fokus, komitmen, dan konsisten. Ini hadiah daripada kami ya, saya dan JD Hermes. Mereka yang mencapai ini, saya harus bisa simak ya, karena saya akan simak, saya bagi Anda hadiah besar. Mau atau enggak? Kalau mau, sila ketik di kolom chat hadiah. Mau hadiah ya dari saya ya, dari kami ya, untuk Anda. Kepada Anda yang fight 4 bulan dan mencapai ini, Bapak Ibu akan sudah punya penghasilan 11 juta atau minimalnya 5 juta. Tetapi saya dan suami masih berbesar hati mau membagi Anda hadiah. Karena Anda fight mau mencapai promosi ini, mau bukan promosi, mau mencapai target ini, kami akan membagi hadiah daripada kami kepada Anda yang meraih mencapai target 4 bulan ini, kami membagi hadiah kepada Anda bernilai hadiah ya, hadiah bernilai 3 juta rupiah. Apakah keren? Kalau keren, sila type keren. Kami memberi Anda hadiah bernilai 3 juta rupiah yang kami akan kirim kepada Anda. Kalau Anda mencapai target 4 bulan ini. Siapa yang benar-benar mau? Jadi Anda tidak punya alasan untuk tidak melakukan ini. Bayangkan Bapak Ibu, hanya keliling-kelilinglah, keliling-keliling di desa Anda, di kota Anda, odol-odol Greenzy, undang mereka daftar member, belanja setiap bulan 1. Lakukan ini 4 bulan, Bapak Ibu punya penghasilan 4 juta. Tolonglah untuk tolong diri Anda, untuk tolong komunitas Anda. Di mana ada kerusuhan, di mana ada krisis yang berlaku itu, yang mereka butuhkan solusi, yang mereka butuhkan itu keuangan. Dan ini kami bagi kepada Anda. Satu solusi yang bisa membantu ramai orang bebas daripada krisis keuangan. Sebagai seorang suri rumah, sebagai seorang pensioner, sebagai seorang mahasiswa, ataupun seorang yang diberhentikan pekerjaan. Meraih 5 juta per bulan, hanya membangun 3 jalur, 7 kedalaman, komitmen belanja 1 odol per bulan. Kalau dengan kopi, bisa meraih 11 juta per bulan. Ini tidak mustahil. Dan Anda capai, Anda raihnya dalam waktu sebelum 31 Desember, kami akan membagi Anda hadiah bernilai 3 juta rupiah. Oke? Jadi saya harap ini akan membantu Anda lebih semangat lagi untuk meraih ini. Oke? Jadi apakah Anda teruja ataupun semangat untuk mahu meraih target ini? Harus difoto ya, difoto ini supaya Anda bisa simpan. Ya, Anda bisa simpan dan Anda lengkapkan. Kami mahu menyemangati Anda untuk meraih penghasilan ini. 5 juta setiap bulan. Jadi hadiah kami kepada Anda 3 juta itu sebenarnya itu sangat kecil dibanding apa yang Bapak Ibu sudah raih setiap bulan. Minimal 5 juta ataupun 11 juta per bulan. Ya, jadi saya harap ini adalah seperti hadiah Natal, hadiah Christmas kami kepada Anda yang menyahut cabaran ini ya. Target ini 4 bulan untuk mendapatkan hadiah bernilai 3 juta rupiah daripada kami kepada Anda. Dan kami akan kirim hadiah itu kepada Anda ya. Nah, ayo raih mimpi Anda bersama Shonghor, kesehatan yang baik, bebas waktu dan kemandirian finansial. Ya, jadi itu sahaja daripada saya. Semoga apa yang saya bagikan ini membagi satu solusi untuk mengatasi krisis yang sedang berjalan di Indonesia, malah di kebanyakan negara juga. Ya, jadi jangan berhenti untuk share, untuk berbagi peluang dan kesempatan ini, karena pastinya ramai orang mencari solusi.
Ramai orang butuhkan solusi ini untuk kita semua ya bisa mendapatkan kesejahteraan hidup. Sebenarnya kita menjalankan bisnis ini bukan untuk menjadi kaya raya, bukan ya. Kalau kita memang kaya itu bagus, tapi kalau kita menjalankan bisnis ini kita menjadi kaya, itu juga kita syukuri. Tapi misi sebenarnya menjalankan bisnis ini adalah membantu ramai orang keluar daripada krisis ekonomi keluarga masing-masing, ya. Jadi, sebelum saya buka untuk tanya jawab, mari kita buka kamera untuk kita foto bersama.